Stasiun Luar Angkasa Internasional atau ISS merupakan sebuah tempat tinggal serta laboratorium yang beroperasi di luar angkasa. Dalam penggunaannya selama ini, stasiun tersebut dikendalikan oleh berbagai lembaga antariksa dari berbagai negara. Beberapa lembaga negara utama yang mengoperasikan stasiun ini adalah seperti NASA dari Amerika Serikat, Roskosmos dari Rusia, CSA dari Kanada, JAXA dari Jepang, dan beberapa anggota negara yang tergabung dengan Badan Antariksa Eropa atau ESA. Saat ini, ISS sendiri terletak sekitar 420 km di atas permukaan bumi dan mengorbit bumi dengan kecepatan sekitar 28.000 km per jam. Menariknya, pada masa pembangunannya dahulu, stasiun ini awalnya dibangun untuk menampung manusia pada tahun 1984. Namun kemudian berkembang menjadi proyek internasional yang resmi pada tahun 1998. Selain itu tadi, latar belakang dibangunnya ISS ini berasal pada tahun 1971, di mana negara Uni Soviet yang pada saat itu sangat superior dalam berbagai pengembangan teknologi bidang keantariksaan dan berhasil membuat serta meluncurkan stasiun luar angkasanya yang bernama Salyut. Nah, hal itulah yang membuat pihak Amerika Serikat kemudian merencanakan stasiun luar angkasa permanen bernama Freedom pada pertengahan 1980-an. Namun, seperti yang sudah sempat saya bahas di awal tadi, pada tahun 1998, negara Amerika Serikat dan Rusia memutuskan untuk bergabung ke dalam proyek bersama yang akhirnya menjadi stasiun luar angkasa Freedom tadi dinamai International Space Station atau ISS sebagai proyek bersama. Dalam pembangunannya, stasiun ini dibagi menjadi dua bagian utama, yaitu segmen orbit Rusia atau ROS dan segmen orbit Amerika Serikat atau yang disebut dengan USOS. Modul pertama ISS sendiri dibuat dengan nama Zarya dan diluncurkan oleh Rusia pada 20 November tahun 1998, dan modul dengan nama Zarya ini bertindak sebagai pembangkit daya dan stasiun docking awal. ISS sendiri juga dibangun secara bertahap selama bertahun-tahun dengan terus bertambahnya modul stasiun. Modul tambahan dan laboratorium dikirim ke stasiun melalui proses yang begitu panjang dan melibatkan berbagai misi antariksa. Kemudian setelah semua modul, fasilitas, dan laboratorium hampir sempurna, pada tanggal 2 November tahun 2000, astronot dari NASA yang bernama Bill Shepard dan kosmonot Yuri Kitsenko dan Sergei Krikalev menjadi kru pertama yang tinggal di ISS. Ketiga astronot ini tergabung ke dalam misi Ekspedisi 1 yang menghabiskan waktu 4 bulan di atas ISS untuk menyelesaikan tugas dan mengoperasikan stasiun ISS. Dengan adanya kru pertama di ISS itulah yang menandakan awal kehidupan dan tempat tinggal para astronot serta kosmonot di luar angkasa. Sejauh ini, stasiun ISS telah menjadi platform penelitian ilmiah yang luar biasa. Berbagai ilmuwan dari seluruh dunia menggunakan fasilitas stasiun ini untuk melakukan berbagai penelitian. Dari stasiun ISS juga, para ilmuwan telah menghasilkan pemahaman yang lebih baik tentang dampak kehidupan di luar angkasa dan berbagai penelitian ilmiah termasuk pada bidang fisika, biologi, dan juga astronomi. Nah, untuk saat ini, seperti yang sudah kita tahu jika stasiun ISS telah beroperasi selama lebih dari 2 dekade, baik sebagai pusat penelitian gaya berat mikro yang digunakan para ilmuwan untuk menyelidiki penyakit Alzheimer dan kanker, mempelajari bumi dari jarak jauh, mempelajari lebih lanjut tentang dampak penerbangan luar angkasa jangka panjang pada tubuh manusia, serta melakukan ribuan eksperimen lainnya. Dan setelah sekian lama stasiun ISS bekerja, rencananya NASA akan segera memensiunkan ISS pada tahun 2030 nanti. Rencananya, stasiun itu nantinya akan dijatuhkan dari ketinggian ke wilayah yang tidak berpenghuni atau lebih tepatnya di Samudra Pasifik. Tapi kenapa ISS harus dipensiunkan? Jadi seiring berjalannya waktu, tekanan terhadap struktur utama stasiun ISS semakin bertambah, termasuk dampak perubahan suhu saat stasiun terus bergerak
dan keluar dari area yang terkena sinar matahari. Sementara itu, Rusia yang merupakan salah satu negara utama pendiri proyek ini juga berencana mundur lebih cepat pada tahun 2024 dan akan mendirikan stasiun luar angkasanya sendiri. Selain itu, saat ini pun negara Cina dengan segala bekal kecanggihan teknologi antariksa yang dimilikinya berhasil meluncurkan sebuah stasiun luar angkasa sendiri yang diberi nama Tiangong. Stasiun luar angkasa Tiangong sudah berhasil diluncurkan pada tanggal 29 April tahun 2021 yang berada di orbit rendah antara 340 hingga 450 km di atas permukaan bumi. Tujuan dari peluncuran stasiun luar angkasa Tiangong sendiri hampir mirip dengan tujuan peluncuran stasiun luar angkasa ISS, yaitu untuk pengembangan lebih lanjut dari teknologi penemuan luar angkasa, terobosan dalam teknologi utama seperti operasi manusia permanen di orbit, penerbangan luar angkasa otonom jangka panjang dari stasiun ruang angkasa, teknologi kehidupan regeneratif, serta kargo bahan bakar otonom, dan pengembangan teknologi yang dapat memandu eksplorasi di masa mendatang. Tidak hanya itu saja, stasiun Tiangong ini juga menyediakan tenaga pengisian bahan bakar untuk sebuah teleskop terbaru bernama Xuntian yang rencananya akan terbang di dekat sekitar stasiun Tiangong ini. Dan sama seperti pembangunan ISS tadi, kedepannya pihak Cina juga berencana untuk memperluas stasiun luar angkasa Tiangong menjadi 6 bagian modul di beberapa tahun mendatang. Selain itu, stasiun Tiangong juga menawarkan astronot dari negara lain sebagai fasilitas platform alternatif untuk misi dekat bumi ketika stasiun ISS akan segera dipensiunkan. Jadi, dari adanya hal tersebut, bisa kita asumsikan jika ketika nanti waktunya stasiun ISS harus pensiun, kemungkinan besar stasiun luar angkasa Tiangong yang akan menjadi penerus ISS ketika stasiun tersebut sudah dipensiunkan pada tahun 2030 mendatang. Oke, jadi itu saja update yang bisa saya sampaikan pada video hari ini tentang menjelang pensiunnya stasiun luar angkasa ISS. Kami berharap dengan adanya informasi ini bisa menambah wawasan kalian semua seputar dunia spaceflight sekaligus hiburan untuk kalian semua.